Siapakah Yesus yang disebut dengan Mesias atau Al-Masih itu? Apakah dia Tuhan? Yesus dilahirkan dari orang tua berkebangsaan Yahudi dan dibesarkan dengan kepercayaan orang Yahudi yang disebut dengan Yudaisme, yaitu kepercayaan yang menyembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Yesus adalah seorang rabi, artinya guru orang Yahudi, dan Yesus mengajarkan apa yang tertulis di dalam kitab orang Yahudi yang disebut dengan kitab hukum Taurat dan juga kitab para nabi. Tetapi tujuan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini bukanlah sekedar mengajarkan apa yang tertulis di kitab hukum Taurat. Tetapi lebih dari itu, Yesus datang untuk menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat dan juga kitab para nabi. Lalu apa artinya menggenapi? Menggenapi artinya membuatnya menjadi utuh, menyelesaikan, dan menjadikan sempurna. Yesus adalah manusia pertama bahkan satu-satunya di dunia ini yang telah taat dalam melaksanakan semua tuntutan hukum Taurat. Bahkan Yesus taat sampai kematiannya di atas kayu salib. Semua tuntutan hukum Taurat sudah digenapi di dalam diri Yesus. Dan selain hukum Taurat, Yesus juga telah menggenapi semua nubuatan yang ada di dalam kitab para nabi, yaitu nubuatan mengenai kedatangan seorang Mesias atau Al-Masih yang ditulis ratusan tahun sebelum Yesus bahkan dilahirkan ke dalam dunia ini. Mesias sendiri artinya adalah yang diurapi, yang dipilih Allah, juru selamat manusia. Kitab para nabi ini menubuatkan kalau Mesias akan dilahirkan dari seorang perempuan muda di kota bernama Bethlehem. Dia akan mengajar kita menggunakan perumpamaan. Dia akan memikul segala sakit, penyakit, dan penderitaan kita. Mesias kemudian akan dikhianati oleh orang yang dekat dengannya. Dia akan dihina dan ditindas, tetapi dia tidak akan membuka mulutnya. Mesias akan menjadi korban penebus dosa, dan pada saat kematiannya, Mesias akan mati di antara para penjahat. Tetapi Mesias akan bangkit dari kematian dan duduk di sebelah kanan Allah. Kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan. Saudara, melalui kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, dan kebangkitannya, Yesus telah menggenapi semua yang tertulis di dalam kitab para nabi tentang dirinya sebagai Mesias. Jadi setelah hukum Taurat dan nubuatan para nabi digenapi di dalam diri Yesus Kristus, kita memasuki sebuah perjanjian baru yang disahkan oleh darah Yesus sendiri. Di perjanjian yang baru ini, Yesus telah menjadi imam besar agung kita. Dan Yesus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban penebusan dosa saudara dan saya satu kali untuk selama-lamanya. Dan itulah juga sebabnya Yesus disebut dengan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tuhan Yesus berfirman, "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Perjanjian baru inilah yang kemudian kita kenal dengan sebutan Injil, yang artinya kabar baik. Dan sesuai dengan namanya, isi kabar baik ini adalah tentang kasih Allah yang dicurahkan bagi umat manusia. Sekarang mari kita dengarkan sendiri apa yang Tuhan Yesus katakan mengenai kabar baik ini. Tuhan Yesus berfirman, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Perkataan Yesus ini merupakan ungkapan kasih Allah kepada kita semua. Hanya dengan percaya di dalam nama Yesus, maka Allah akan memberikan kita kasih karunia berupa pengampunan dari semua dosa-dosa kita, serta jaminan hidup yang kekal bersama dengan Dia di surga. Ada salah satu murid Yesus yang bernama Yohanes.
Dan Yohanes adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang pertama. Yohanes pernah mengalami hidup bersama dengan Yesus. Dia pernah makan dan minum bersama Yesus. Diajar langsung oleh Tuhan Yesus. Yohanes juga melihat semua mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Yohanes ada di Bukit Golgota dan menyaksikan Yesus mati di atas kayu salib. Dan Yohanes juga adalah saksi mata ketika melihat Yesus bangkit dan ketika Yesus terangkat ke surga. Dan inilah apa yang dia tulis tentang diri Yesus di dalam kitab Yohanes. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, Yesus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia, dan Yesus sudah ada sejak kekekalan. Sebelum segala sesuatu jadi, Yesus sudah ada bersama-sama dengan Allah, karena Yesus adalah anak tunggal Allah, Mesias, Juru Selamat manusia, dan Yesus adalah Tuhan. Akuilah semua dosamu di hadapannya. Mintalah Tuhan Yesus untuk mengampuni dosamu, dan undanglah Yesus untuk masuk ke dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Maka kamu akan diampuni dari segala dosamu dan mendapatkan jaminan hidup yang kekal di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.